Enggak, padahal meteor. Orang-orang koplok ini semua, Allahu Akbar, batu dari surga. Berarti kalau begitu surganya itu ada ada ruang dan waktu. Berarti Allah mabet di surga itu. Ini kekoplokan. Karena kamu tuh nggak ngerti konsep Tuhan itu sendiri. Mana ada hajar aswad dari surga. Hitam karena dosanya manusia. Itu hanya batu perit yang nanti berubah karena suhu, yang luarnya hitam, dalamnya putih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin izin ya berbagi dan memberikan tanggapan ilmiah terkait perkataan dari salah seorang bapak-bapak. Ini siapa nih namanya? Asep Setiawan atau siapa ya? Biasanya jika tidak keliru beliau dipanggil Abah Setu. Baik ya Bapak Abah Setu ataupun nama lainnya, gelarnya saya tidak tahu, mohon maaf nih, izin meluruskan ya. Apakah benar batu hajar aswad itu bukan berasal dari surga dan warnanya hitam, dikiranya batu meteor yang dalamnya putih, ya kan? Artinya orang yang meyakini hajar aswad itu berasal dari surga adalah kumpulan orang-orang koplok katanya. Ya, mungkin koplok itu bahasa ini ya, kalau saya di Melayu itu koplo itu ya bodoh gitu kan. Kalau goblok, koplok mungkin narasinya hampir sama ya, cuma pengucapan yang berbeda. Apakah benar kalau kita meyakini hajar aswad itu berasal dari surga sesuai dengan hadis Nabi yang sahih? Lalu kita termasuk kelompok orang-orang yang koplok ya atau bodoh? Ya mohon maaf ya Bapak, kami lebih percaya ucapan Rasulullah SAW dibandingkan siapapun ya. Siapapun di muka bumi ini ya, yang pertanyaan tidak sesuai dengan dalil di Quran dan di Sunnah, di hadis-hadis Nabi SAW yang sahih ya, ataupun hadis yang lainnya yang bisa dipercaya, riwayat dari para ulama, penjelasan para ulama, maka perkataannya cukup ditolak dengan satu kata la, lam nafi saja sudah cukup ya kan. Nah, jadi kami membacakan untuk langsung saja kepada intinya. Kali ini menghadirkan hadis yang termaktub dalam kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 877, kitab haji dari Rasulullah SAW ya, babnya keutamaan hajar aswad ya, keutamaan hajar aswad, rukun dan makam ya. Langsung kita bacakan redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam At-Tirmizi berkata, qala haddatsana Qutaibah haddatsana Jarir an Atha ibni Sa'ib an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbasin anhuma qala. Ibnu Abbas berkata ya, rawi hadisnya terhubung kepada sahabat mula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal labani wa fasawwadathu khataya bani adama. Qala wa fil bab an Abdullah ibni Amrin wa Abi Hurairah qala Abu Isa hadisu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma hadisun hasanun sahihun. Jadi rawi hadis ini terhubung kepada sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hajar aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Imam Tirmizi atau Ibnu Isa berkata, hadis mana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an. Abu Isa atau Imam At-Tirmizi berkata, ya, riwayat hadis ini atau sanad hadis ini, hadis Ibnu Abbas merupakan hadis hasan sahih. Ya Bapak Abbas itu ataupun nama lainnya Pak Asep Setiawan. Jadi ini hadis yang tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Kalau kurang, kita akan coba rujuk kepada kitab yang tercantum dalam kitab Imam An-Nasa'i ya. Nah, kali ini rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas juga, masih sama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yaitu qalal hajarul aswadu minal jannati. Hajar aswad berasal dari surga. Nah, ini Pak ya. Kalau masih kurang juga, kita rujuk ke redaksi di kitab
Musnad Imam Ahmad bin Hambal, ya, atau di kitab Sunan Tirmizi yang tadi di Musnad Imam Ahmad bin Hambal, riwayatnya ada yang sahih, ada juga yang menilainya hadis doib, ya. Ada beberapa riwayat, ada hadis yang riwayatnya sahih di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Rasulullah SAW bersabda, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu qala al-hajarul aswadu minal jannati wa kana ashadda bayadan minastalji hatta sawaddathu khotaya ahli syirki. Maaf. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Hajar Aswad berasal dari surga. Dahulu dia berwarna sangat putih, melebihi putihnya salju. Ya, riwayat berbeda disebutkan lebih putih dari susu. Hingga akhirnya hitam karena kesalahan-kesalahan para pelaku syirik. Nah, ini ya. Jadi riwayat hadisnya dari kitab Sunan Tirmizi juga menyebutkan Hajar Aswad berasal turun dari surga. Itu sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, dan juga dalam kitab Sunan Nasa'i, redaksi hadis yang sedikit pendek mengatakan bahwasanya Hajar Aswad berasal dari surga. Jadi kalau misalnya akhir zaman ini ada yang mengatakan, ya kan, tentang Hajar Aswad ini sebagai batu meteor biasa, bukan Hajar Aswad yang dimaksudkan bukan dari surga, ya monggo silakan. Kami hanya bermaksud membantah secara ilmiah saja agar tidak ada ketimpangan, ya, daripada apa-apa yang tersebar di sosial media. Kami tidak bermaksud untuk mengajari, tetapi hanya berbagi saja. Ini saja teman-teman bisa sampaikan pada kesempatan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah sampai akhir Ramadan nanti, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, malam yang didambakan oleh setiap mukmin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat takwa di akhir Ramadan nanti. Amin, Allahumma amin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.